Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Winda Rahmawati pada channel YouTube saya. Tidak terasa, sudah lama sekali saya tidak mengunggah video pada channel YouTube saya. Dan tentunya di sini saya mengupload video pada channel YouTube saya karena terdapat informasi yang akan saya sampaikan untuk menambah wawasan kepada teman-teman semua. Teman-teman semua pasti tidak menyadari bahwa di sekitar kita banyak sekali terjadi kesalahan ejaan maupun diksi. Karena saya dan teman-teman semua pasti merasa bahwa hal yang berada di sekitar kita seperti spanduk, baliho, dan tulisan-tulisan pengumuman lainnya itu sudah benar karena kita menganggap bahwa ejaan tersebut, diksi tersebut benar karena kita sering menggunakannya. Padahal setelah mempelajari beberapa referensi, saya menyadari bahwa tidak semua kata-kata, ejaan, diksi yang ada di sekitar saya maupun di sekitar teman-teman semuanya benar. Mungkin banyak terjadi kesalahan-kesalahan penulisan ejaan, diksi yang kita menganggapnya tidak salah, padahal sebenarnya ada. Dan pada video kali ini saya akan memberikan beberapa contoh kesalahan ejaan dan diksi yang saya temukan di wilayah dekat saya mengontrak dari beberapa baliho pada penjualan maupun pengumuman. Simak terus ya. Pada contoh 1, yaitu pada spanduk penjualan makanan. Pada spanduk ini terdapat kesalahan ejaan, yaitu pada kalimat warung dua saudara. Mungkin teman-teman semua menganggap bahwa warung dua saudara ini sudah benar, padahal sebenarnya ada kesalahan di sini, yaitu pada penulisan angka 2. Karena berdasarkan referensi yang saya baca, penulisan angka 2 sebaiknya menggunakan huruf, karena angka 1 hingga 9 ditulis menggunakan huruf, sedangkan angka 10 hingga seterusnya menggunakan angka. Jadi mulai sekarang, mari kita memperbaiki penulisannya ya. Contoh yang kedua yaitu pada papan peringatan. Pada papan peringatan ini yang bertulis hati-hati persimpangan rawan kecelakaan. Pada papan peringatan ini terdapat beberapa kesalahan, yaitu penggunaan huruf kapital. Karena huruf kapital digunakan pada awal kalimat atau awal kalimat saja, sedangkan semua kalimat dan kata pada papan peringatan ini menggunakan huruf kapital semua. Dan yang kedua yaitu pada kata hati-hati sebaiknya diberi tanda seru karena merupakan suatu perintah kepada orang lain yang berkendara maupun yang berjalan pada persimpangan tersebut. Contoh yang ketiga yaitu pada spanduk warung makan juga. Pada spanduk warung makan ini terjadi beberapa kesalahan, yaitu pada kalimat pilih sendiri lauknya, ambil sepuasnya, mulai dari Rp8.000. Pada kalimat pilih sendiri lauknya, makan nasi sepuasnya, mulai dari 8.000, itu terdapat kesalahan penggunaan huruf kapital. Sebaiknya huruf kapital digunakan pada awal kalimat saja. Terus terdapat kesalahan pada penggunaan tanda titik pada Rp.8.000. Tanda titik seharusnya terletak pada di belakang angka 8 karena menunjukkan nominal 8.000. Contoh yang keempat yaitu pada papan berduka cita yang saya temukan di Jalan Sri Gunting. Pada papan tersebut terjadi beberapa kesalahan ejaan, yaitu pada
penulisan kata Bapak itu hanya menggunakan huruf kapital di depan saja, dan kemudian pada nama orang. Di sini nama orangnya terjadi kesalahan penulisan, di mana Jula ini menggunakan Z dan Jula ini menggunakan huruf J. Dan yang menjadi permasalahan di sini bukan itu sebenarnya, tetapi pada saat penulisan huruf kapital pada nama tersebut harusnya hanya terdapat pada awal huruf saja. Dan beberapa kalimat yang harusnya tidak menggunakan huruf kapital semua, yaitu pada kalimat atas wafatnya guru kami, ayahanda dari Yopi. Seharusnya tidak menggunakan huruf kapital semua dan hanya pada awal kalimat saja. Contoh yang kelima yaitu pada spanduk penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025. Pada spanduk ini terdapat beberapa kesalahan, yaitu penggunaan huruf kapital. Seharusnya tidak semua kalimat dan kata pada spanduk tersebut menggunakan huruf kapital semua. Seharusnya pada bulan hanya terdapat huruf kapital di awal saja, dan penulisan-penulisan seperti periode dan lain sebagainya itu menggunakan huruf kapital di awal saja, kecuali pada singkatan baru menggunakan huruf kapital semua. Jadi, kelima contoh spanduk dan papan nama tersebut merupakan contoh kesalahan ejaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kesalahan diksi yang saya temukan di sekitar saya. Contoh kesalahan diksi yang saya temukan pada aturan yang terdapat di kontrakan tempat saya tinggal, yaitu di sini terdapat kata maghrib. Sebenarnya, kata ini merupakan kesalahan diksi. Berdasarkan KBBI yang saya telusuri, maghrib tidak menggunakan huruf H di tengahnya, dan ini merupakan kata tidak baku. Selanjutnya yaitu pada jadwal setrika Minggu, Selasa, dan Jumat yang terdapat pada kontrakan saya. Pada kata Jumat merupakan kesalahan diksi, yaitu penggunaan kata yang tidak baku. Kata Jumat menggunakan tanda koma di atasnya merupakan bentuk tidak baku, sedangkan bentuk bakunya yaitu kata Jumat tanpa menggunakan tanda koma di atasnya. Selanjutnya, saya menemukan pada peraturan yang ada di kos saya, yaitu saat piket, peraturan piket rumah. Di sini terdapat kesalahan diksi, yaitu pada kata kos. Kos merupakan kata tidak baku, seharusnya tidak menggunakan huruf T. Karena kos merupakan berasal dari kata indekos, sehingga dalam bahasa Indonesia menjadi kata bakunya yaitu kos tanpa huruf T. Yaitu pada peraturan dan tata tertib penghuni rumah kos pondokan. Pada peraturan ini terdapat kata yang tidak baku, yaitu kata maksimal. Harusnya kata tersebut yaitu kata maksimal dalam kamus KBBI, karena kata maksimal bukan merupakan kata baku. Dan di sini juga terdapat kata kos yang tidak baku. Selanjutnya, pada aturan yang terdapat pada pintu kamar mandi, harap antri, jangan buka pintu, budayakan sabar. Kalimat ini terdapat kata tidak baku, yaitu pada kata antri. Seharusnya menggunakan kata antri. Jadi, kelima contoh kata tidak baku yang saya temukan pada peraturan di kos tempat saya tinggal, terdapat beberapa kesalahan kata, yaitu menggunakan kata tidak baku. Tanpa adanya tugas ini, saya tentu tidak menyadari bahwa pada aturan-aturan yang tertempel dan sering saya baca terdapat kata tidak baku, karena saya menganggap kata tersebut merupakan kata baku. Sekian.